Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat-sobat. Bertemu kembali bersama kita Sakuntala, dan kita masih jalan-jalan dengan segmen kita di Car Mystery, di mana kita akan melakukan penelusuran di dalam mobil. Dan kali ini kita akan coba mengunjungi salah satu komplek tempat pemakaman umum yang paling bersejarah dan paling tua juga di Kota Kemang, Kang. Betul. Kita ini berada di salah satu jalan Kota Bandung yang dan salah satu yang kita tuju ini mau ke komplek pemakaman. Aduh, gelap, Kang. Saya pakai kacamata, matanya lagi gak enak. Salah satu komplek pemakaman terbesar dan bersejarah dan tertua itu, Kang. Kita ke TPU apa, Kang? Pandu. Seperti apa petualangan kita? Ya, seperti biasa kita akan coba chit-chat, kita akan menjelaskan sejarah TPU tersebut, Pandu itu, dan kita juga nanti akan sedikit ada mini penelusuran setelah kita sampai ke tempat tersebut. Betul. Dan mungkin kita bisa diceritakan sedikit, Kang, sejarahnya TPU Pandu itu lokasinya ada di mana itu, Kang? TPU Pandu tersebut terletak di Kelurahan Cicendo, tentunya ada di pusat Kota Bandung. Dan kalau kita dari arah Pasteur ya, kalau dari arah Pasteur itu di Pasteur di sebelah kanan. Itu sebelah kanan ya? Oh ya, sebelah kanan dari keluar tol Pasteur, dan flyover Pasopati juga. Kalau dari arah Jalan Pajajaran juga. Kalau dari arah Pajajaran ya di sebelah kiri ya, sebelah kiri ya. Pajajaran. Dan untuk TPU Pandu tersebut, Kang, itu dibagi dua bagian, Kang. Oh iya. Ya, yang satu itu TPU Pandu atau umum, yang satu lagi itu Evra Pandu ataupun pemakaman kehormatan Belanda. Oh ya, khusus mungkin lebih dikhususkan lagi gitu. Ya, kalau si yang umum itu TPU Pandu umum itu. Dan itu didirikan di tahun berapa, Kang Bro, kira-kira ini? Kalau yang menurut info yang saya dapat itu di 1932. 32 dong, sebelum itu lama juga ya, sebelum kemerdekaan Indonesia juga. Dan yang kan itu yang dua bagian, Kang, itu yang umum itu lebih diperuntukkan untuk bagi warga Belanda dan Eropa. Ya. Dan kalau yang Evra Pandu atau Pengawal Bersejarah itu lebih ke didirikannya tahun 1948. 1948. Dan menurut observasi juga ya, dan menurut dulunya relokasi juga kan? Oh iya, relokasi awalnya itu di
kebun jahe yang sekarang jadi Gor Pajajaran. ya Gor Pajajaran. Oh iya. Itu direlokasi ke Pandu. Oh iya iya. Dulu. Ya, oke. Dan Sejarah juga ya. kalau Bro punya kisah tersendiri nggak tentang apa pernah mengalami apakah Kalau di sini Pandu itu kali ini sih Kang, kalau misalkan si TPU Pandu ini lebih dikenal dari nilai sejarahnya Kang. Historical. Dari apa misalnya yang arsitektur, terus si bentuk-bentuk makamnya yang emang dibuat terkesan bagus gitu Kang. Oh, Jadi jauh sama terkesan kisah-kisah mistisnya berarti ini tuh berbeda sama tempat-tempat umum lainnya. yang lainnya ya, Oke. ya, nilai histori tersendiri Iya. ya. Dan kalau menurut Kang Bro dan sama Kang Regi nih, ini tuh punya histori misteri nggak? Kalau apa pernah lewat Pandu kah malam-malam gitu? Kalau dulu sih emang Pandu tersebut sebelum di jalannya ditutup ya. Kalau untuk akses yang di daerah Pasopati tuh yang mau kalau misalkan ke daerah ini Kang Kecil. Oh iya iya. Kan terus tempat Dulu lah. pernah. Tempat Tuh zaman-zaman sekolah tuh dulu pernah lewat sini. Soalnya belum ngalamin sih Kak Cil. Aman-aman aja sih. Dan mungkin kalau tidak terlalu dipandang seram tuh terdapat pemukiman warga juga Kang Bro di dalamnya. Iya. Makanya jadi nggak terlalu Kesan mistis. kesan mistisnya nggak. Jadi terlalu si TPU ini Kang lebih ke heritage Kang. Jadi dijadikan situs sejarah. Tapi walaupun ini terkesan jauh dari kata mistis Kang, menurut warga-warga sekitar dan si penjaga makamnya di hari-hari tertentu suka ada ataupun selalu ada suka ada penampakan apa Kang yang berseragam gitu Kang. Oh kayak Tentara gitu, tentara. Dan kadang Kang ini suka ada suara menjerit dan suara ngobrol dengan bahasa Belanda. Oh ya mungkin daripada itu ya menambahkan dikit. Ini tuh TPU-nya berbeda kan dihususkan untuk warga Belanda zaman dulu Ya, Belanda dan Eropa. Dan ada TPU Muslim juga nggak sebelah sini? Ada, kalau nggak salah itu deh, Sinaraga ya? Sinaraga. Ada ke Sinaraga. Oh iya Agak jauh sih Kang Cil. Lumayan lah. Lumayan dekat lah kalau ini. Dan alhamdulillah hari ini udah sampai nih. Udah sampai. Oh, jadi kalau kita udah sampai ya kita saatnya untuk melakukan mini penelusuran. By the way ini Kang Bro, kita masuk aksesnya di yang di dekat Pasopati. Oh, yang dekat Pasopati ya? Di bawah flyover itu. Oh ya siap. Coba kita lihat, kita Dan telusuri juga ya. Kita coba pengen lihat ininya Kang, si bentuk-bentuk makamnya yang menurut cerita banyak cerita bahwa ini nilai arsitekturnya lebih bagus gitu estetik gitu ya. dibanding komplek komplek pemakaman yang lainnya. Ya oke. Kita akan lanjut melakukan mini penelusuran aja ya, karena kita udah sampai. Dan untuk siapa yang akan melakukan penelusuran nanti kita diobrolin di belakang. Soalnya sekarang kita akan Siap-siap dulu. persiapan lat-lat. Oke, siap. Yuk, bye. Oke guys, kita udah ada di dalam ataupun di area tempat ataupun komplek pemakaman umum TPU Pandu. Oke, wah gimana Kang? Lihat Kang, bener Kang apa yang diceritakan bahwa ini terkesan arsitektur Zaman Belanda ya. Iya, ini Dan ini kalau kalian mau lihat kita ini rintik-rintik Kang. Hujan kecil-kecil tapi kita semangat lah untuk buat ininya, untuk buat kontennya, buat sobat-sobat Gentalan. mantap nih perjuangan kita insya Allah. Nah, yang tadi kita ceritakan si TPU Pandu ini dibagi dua Kang, ada yang umumnya dan ada yang Everal Pandu.
Balpandu. Oh, Balpandu tuh mungkin khusus buat para kalau itu tuh pejabat mungkin ya. Ya, Oke. itu yang ini Kang yang ikut Siapa? berjuang kan Oh. pada era kolonial Hindia Belanda. Oh, jangan. Dan kita baru di tempat umumnya ini ya, di bagian umumnya. TPU Tuh lihat, umum. lihat arsitek. Wih, keren ya. Wah, ini zaman Belanda banget. Jadi ini mah Kang bener jauh dari terkesan area mistisnya. Kenapa tempat ini? Ya banyak yang mengunjungi ke sini. Ya, banyak yang mengunjungi ke sini bukan karena si mistisnya Kang, lebih ke nilai sejarahnya. Sejarahnya mungkin. Oh iya. Oh mungkin ini kita tuh berada di TPU umumnya mungkin. Umumnya, ya. Kambal. Soalnya kan kalau TPU yang Evral Pandu tuh khusus untuk apa? Pejuang zaman kolonial Belanda. Ya. Itu kan ya saya sedikit ada baca ada marganya. Oh, ini yang aduh aku baru ingat Tionghoa nih. juga. Kalau yang Evral Pandu itu mengenang korban perang sivil dan militer dari pihak Belanda yang gugur selama masa perang dunia kedua dan masa revolusi fisik di Indonesia. Itu Kang. Di makam kehormatan Belanda mungkin ya. Ini atau di mana ini? Ada di sana nggak? Kalau nggak salah di sebelah kanan deh. Cuman ini memungkinkan nggak kita untuk ke sana? Tapi ini nggak ada kesan mistis. Iya. Tapi Kang, Kalau sebagian sih, kalau sebagian kecil lihat tuh ada, cuman nggak spesifik ya. gitu ya. Nggak spesifik. Ya soalnya yang banyak datang ke sini bukan ngelihat dari area bukan dari cerita mistisnya, lebih ke nilai sejarah Kang. Tapi sebagai pemakaman tua ini yang besar juga Kang, walaupun ini tapi tetap Kang adalah sedikit-sedikit mah Hal-hal mistisnya mungkin ya. Heeh. Soalnya ada cerita Kang dari si pekerjanya juga dan warga sekitar, katanya suka ada penampakan sosok Belanda. Yang pakai baju tentara kayak gitu Kang. Mungkin pejuang-pejuang dulu mungkin ya. Dan ada ini terkesan ada yang namanya makam yang marah. Oh, Katanya makam yang jarang kalau ini mah Kang, kalau misalkan kalau muslim yang jarang diziarahin gitu kan. oh jarang diziarahan. Oh iya, gini kan Mungkin jauh kan, Bro? dulu juga saya pernah lihat tahu konten siapa gitu. Di sini juga terdapat ini Kang Cil. Ada satu karung gitulah. Isinya tulang belulang Kang Cil. Wow. Tulang belulang dalam artian korban apa gimana? Yang relokasi kayaknya Kang Cil. Oh, relokasi. Ya, Oh iya Kang ya Dari relokasi. tahun 10 tahun yang lalu sampai sekarang masih tetap nggak ada yang mindahin atau apa Kang Cil? Oh jadi dibiarkan begitu saja? Betul. Nggak dimakamin gitu? Enggak. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah ini. Ada tengah-tengah. Ini diperkirakan ada berapa Kang Bro ya jumlahnya? Ini Kang Regi. Oh lebak. Wah, kira-kira Oh, ini banget Kang. Apa? Ini kan Pasti banyak Kang. kayak umumnya gitu ya. 1000 lebih lah kayaknya mungkin. Ini Kang luasnya menurut info itu 1.127.000 meter persegi. Tuh, tiba-tiba ini sorry kamera barusan error sendiri. Jadi kan kamera kita kan punya ada deteksi untuk gerakan ya Kak Cil. Iya. Barusan Ada gerakan. Oh, iya kan, makanya ada. lalu loh kayak error. Kayak yang ada Sorry wanita. sorry untuk yang nonton mungkin ada satu Gerakan-gerakan yang aneh gitu ya. aneh, di pas penangkapan layarnya. Soalnya barusan error. Nggak tahu kenapa nih. Ya, Terus tiba-tiba blur juga. ada cewek juga ini. Tapi bukan cewek cantik sih, cantik. Dapat kalau zamannya dulu dia. Ini mah banyak noni-noni mungkin kan? Di Belanda. Belanda. Dan kan kalau pemakaman muslim tuh
kita menghadapnya kan itu ke apa? Kalau kaler teh naon, Kang Bro? Kiblat lah, kiblat. Oh bukan kiblat, Kaler, kaler selatan utara. Selatan. Oh selatan, pantai selatan. Oh enggak, utara Kang Bro. Utara ya? Kan Oh. nyai Ratu Kidul. Ratu Kidul berarti selatan kan, pantai selatan. Nah ini kita udah di tengah-tengahnya. Kayaknya untuk ke Evralnya aksesnya agak susah Kang. Susah juga, mungkin karena kita soalnya datangnya di malam hari Kang, bukan di hari siang juga, ataupun iya. sore. Nah, ya intinya kita udah ngebuktiin bahwa kita udah masuk ke area TPU-nya dan kita lebih melihat si TPU-nya bener apa yang dikatakan di sejarahnya ya, bahwa ini untuk mistisnya agak kurang sih, lebih ke terkesan arsitekturnya, bangunan nisan-nisannya. Dan lebih kalau dari segi materinya tuh mungkin yang lebih punya materinya mungkin lebih bagus lagi, makanya mungkin Iya, ya gitu Kang. Emang juga lebih-lebih kan poster kayak gitu lah. keren ya. Oke deh, mungkin untuk mini penelusuran setelah Car Mystery di TPU Pandu cukup sekian ya. Tetap support channel kita dengan cara Subscribe, like, komen, dan share ke semua orang yang kalian kenal. Dan ini info buat kalian juga yang ngerekomendasiin urban legend atau tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Bandung yang yang menyuruh ataupun kita untuk kunjungi gitu. Nah, gitu. Bisa boleh. komen di bawah, oke? Gas. Oke, dan satu lagi, kita semuanya jangan pernah takut nonton video ini sendirian.